Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik semuanya ya. Nah, jadi pada pagi yang cerah ini ya, kita bersama-sama ya hadir ke sekolah dengan keadaan ceria, semangat ya untuk memulai dan mengikuti pembelajaran yang ada di sekolah gitu ya. Nah, Bapak lihat di sini wajah-wajahnya, nah, itu sangat segar sekali. Kayaknya sudah makan banyak di rumah gitu ya. Nah, gunanya untuk makan pagi itu adalah untuk menambah energi kita supaya kita itu bisa fokus untuk belajar gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi sebelum kita memulai ya pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat dan bisa masuk ke dalam pikiran kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi sebelum kita memulai, Bapak akan mengabsen dulu kalian gitu ya. Bapak lihat di sini itu di belakang Rian itu ada yang tidak hadir. Kemana? Siapa yang duduk di sana? Oki. Kemana Okinya? Ya, izin Pak. Oh, izin. Ada acara keluarga. Ya, kita mendoakan mudah-mudahan acaranya lancar ya. Nah, selebihnya lagi ada yang absen? Tidak ya, hadir semua ya. Ya, alhamdulillah ya. Nah, jadi sebelum kita memulai, Bapak akan membacakan dulu tujuan dari kita belajar sekarang ya. Jadi apa yang akan kita capai? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu peserta didik dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA. Nah, apa saja? Dia ada pengamatan, inferensi, komunikasi berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Nah, jadi apa sih kita gunanya untuk belajar IPA itu? Ya, apakah sekedar hanya untuk bermain? Apakah hanya untuk untuk sekedar ingin tahu saja? Atau memang kita kegunaannya itu untuk menambah ilmu pengetahuan dan menciptakan hal-hal yang baru, ya. Nah, terus yang ketiga, kita tujuannya itu adalah peserta didik dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Nah, ya, jadi itu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Nah, itu ada 3, gitu ya. Nah, jadi seperti yang Bapak lihat, gitu ya, kalian ini segar-segar, ya. Kalian juga pernah belajar IPA sewaktu kalian masih di kelas 6 SD, ya kan? Nah, di dalam IPA gitu ya, kira-kira apa yang pernah kalian pelajari atau kalian diskusikan gitu waktu di SD? Tentang apa? Kita di lingkungan, ya benar ya. Karena terus apa lagi? Mempelajari tentang apa? Makhluk hidup. Nah, jadi IPA itu dia mempelajari ya yang ada di sekitar kita. Nah, di sekitar kita ini banyak ya. Ada itu tumbuhan, ada itu hewan, ada juga tempat-tempat pijak ini, bumi gitu ya. Nah, ada itu lingkungan sekitar kita gitu ya. Nah, itu yang kita pelajari ya di sekitar atau di sekeliling kita gitu ya. Nah, jadi kita sangat bersyukur gitu ya
kepada Sang Pencipta. Nah, yang mana seperti kita ketahui, ILPA itu dia yang mempelajari yang di sekitar kita, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita membeli oksigen, ya, oksigen itu diciptakan itu oleh Yang Maha Kuasa, gitu ya. Nah, kalau kita membeli di rumah sakit, satu tabung oksigen itu sudah berapa harganya, ya. Nah, yang sekarang ini kita sudah menghirup oksigen mulai dari kita baru lahir sampai dengan kita di kelas 7 ini. Sudah berapa tahun? Nah, berapa tahun? Dari lahir berapa sekarang umurnya? 13 tahun kita menghirup oksigen yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, jadi gitu. Jadi kita ini harus bersyukur, gitu ya. Nah, jadi harus bersyukur dengan apapun yang sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Karena apa? Yang menciptakan kita ini semesta alam, termasuk di dalamnya itu ada hewan, manusia, tumbuhan, itu Yang Maha Kuasa yang menciptakannya, gitu ya. Nah, jadi kita masuk tentang metode atau penyelidikan IPA. Nah, gitu ya. Tentang penyelidikan IPA. Nah, kira-kira nih penyelidikan itu seperti apa? Nah, seperti apa penyelidikan itu? Nah, kalau kita menyelidiki itu seperti apa? Atau menyelidiki itu seperti apa? Mencari tahu, ya, bagus ya. Nah, terus kita objek yang kita pelajari dalam IPA. Nah, apa saja objek yang kita pelajari dalam IPA contohnya? Nah, apa lagi? Apa objek yang kita pelajari dalam IPA? Nah, objek yang kita pelajari dalam IPA itu ya, mulai dari yang paling kecil atau yang tidak kasat mata ya, sampai dengan yang berukuran besar. Nah, ya. Itu objek yang kita pelajari ya. Nah, siapa tadi yang bisa mengulangnya? Apa yang kita pelajari dalam IPA objeknya? Apa objeknya? Jadi objek tersebut dia berupa ya benda yang sangat kecil. Jadi misalnya itu ada bakteri, virus, dan partikel-partikel penyusun atom. Juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar ya, seperti lautan, bumi, matahari, dan lain-lain. Nah, itu ya. Nah, itu objek yang kita pelajari dalam IPA, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita ini ya, banyak keanekaragaman flora dan fauna. Nah, ya. Flora dan fauna kita sudah pernah belajar di SD, ya kan? Nah, kira-kira flora itu termasuk jenisnya apa? Tumbuhan. Kalau fauna? Hewan. Kalau tumbuhan apa saja? Tumbuhan? Oh, bunga, pohon apa? Nah, terus apa lagi? Kalau yang fauna apa saja? Apa tadi fauna itu? Kucing, kambing, kerbau, ya, dan sebagainya, gitu ya. Jadi banyak, gitu ya. Jadi kita harus tahu intinya flora itu apa dan fauna itu apa. Nah, kalau flora tadi itu kita kita sebut dengan tumbuh-tumbuhan, gitu ya. Jadi tumbuh-tumbuhan. Kalau fauna dia hewan. Nah, gitu ya. Jadi itu.
Nah, jadi kita punya kekayaan yang sangat melimpah, gitu ya, baik dari segi faunanya, baik dari segi floranya, gitu, jadi sangat melimpah. Nah, bahkan penelitian IPA ini ya bisa bermanfaat untuk kita. Nah, apa contohnya penelitian IPA ini bisa bermanfaat untuk kita? Itu seperti TV yang ada di rumah kalian. Nah, dia diciptakan oleh orang-orang yang ilmuwan gitu ya. Terus bola lampu, handphone, motor dan sebagainya gitu ya. Nah, dari ilmu-ilmu pengetahuan sains gitu ya, Pak gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi sekarang ini Bapak akan minta kalian 2 orang ya. 2 orang untuk jadi objeknya, 2 orang untuk yang melakukan pengamatannya. Nah, sekarang meminta Abdi dan Angga, silakan maju ke depan. Ya, Abdi dan Angga silakan maju ke depan. Nah, yang mengamatinya sedikit. Yang mengamatinya itu adalah Desi dan Elkana. Silakan maju ke depan. Nah, si Desi itu di depan Dimas, Elkana, Dimas di depan Angga dan Desi Elkana depan Abdi. Nah, silakan ya. Nah, jadi silakan melakukan pengamatan terhadap teman kalian yang ada di depan. Ya, silakan dilakukan pengamatan. Abdi putih, Ya. bibirnya titik, matanya sipit, hidungnya Apa saja yang kamu dapat hidungnya di perbedaan dari sini gitu ya? hidungnya kerasa. Rambutnya ikal, telinganya lebar, terus keluarannya agak gemuk. Terus sudah? Nah, kalau si Boleh sih? Nah, apa lagi? Apa lagi? Misalkan tingginya boleh, kulitnya, hidungnya, bibirnya. Nah, kamu tentang dia, kamu tentang ini gitu. Hidungnya. Udah. Nah, sekarang silakan buat penafsiran. Nah, kepada teman kalian ini, contoh penafsirannya, misalkan Andi sombong dan tidak berhati lembut. Nah, jadi kamu bisa menilai ini penafsiran seperti itu. Penafsiran itu dia merupakan bukan hal yang sebenarnya, tapi kita hanya menafsirkan saja, gitu. Benar atau tidak, gitu. Nah, silakan coba kalian tafsirkan. Abdi sebenarnya nggak sombong, Dan ngomong juga nggak terlalu keras. keras, orangnya lembut. Nah, jadi penafsirannya untuk Abdi ini ya, dia pertama dia tidak sombong,
dan orangnya lembut. Nah, kalau temannya Desi gimana? lembut, nggak sombong. Baik. Nah, jadi kata Desi, si Angga ini Desi ini menafsirkan si Angga ini dia tidak sombong, terus lembut dan orangnya baik. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan kembali duduk tempat semula ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita sudah membuat prediksi tentang teman kita. Kita sudah mengamati teman kita ya. Sudah mengamatinya, sudah membuat prediksinya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita masuk terhadap penyelidikan IPA. Nah, ya. Penyelidikan IPA itu, ya. Penyelidikan IPA itu ada 3 ya. Nah, penyelidikan IPA itu ada 3. Jadi penyelidikan IPA itu ada 3. Nah, yang pertama dia ada pengamatan. Nah, yang pertama itu ada pengamatan. Yang kedua itu ada membuat inferensi. Membuat inferensi. Yang ketiga mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan. Ya, jadi ada 3 penyelidikan ilmiah pada Pak ya. Nah, pengamatan itu seperti apa? Kita seperti kita contohkan tadi, itu Desi dia mengamati si siapa? Angga ya. Dia amati gitu ya. Terus dia membuat inferensi. Membuat inferensi tadi dia apa yang dia lihat, dia data gitu ya, dia hubungkan gitu ya dengan objeknya gitu. Terus yang ketiga, Desi tadi dia mengomunikasikan. Jadi mengomunikasikan yang dia amati, yang dia referensi kepada kita semua gitu ya. Nah, seperti itu. Itu ada 3 kegiatan penyelidikan ilmiah IPA ya. Yang pertama itu ada pengamatan, yang kedua itu ada membuat inferensi, dan yang ketiga itu mengkomunikasikan gitu ya. Nah, jadi selain dari itu gitu ya, penyelidikan IPA ini juga menimbulkan, bisa membuat hal-hal yang baru. Nah, jadi apa? Seperti apa contoh hal-hal yang baru? Misalkan kalian di sini ada suatu ide yang baru, kita membuat suatu pertanian. Dulu pertanian kita hanya menggunakan tanah sebagai media tanamnya untuk ditanam tanaman gitu ya. Nah, tetapi sekarang ini kita sudah menemukan kita hanya menanam ya tanaman itu di dalam air. Nah, di dalam air yang kita bisa tumbuhi tanaman seperti sayur-sayuran. Nah, seperti tanaman yang kita sebut kalau modernnya itu tanaman hidroponik namanya ya. Jadi kita menggunakan teknologi di sana. Nah, jadi kita nanam itu tidak perlu lagi. Nah, dari materi yang kita
bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Baca ya. Pak. Kasih Pak, baca. 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 Terus jangan menyanyikan Pak. Ipa adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita secara sistematis. Penyelidikan IPA sejumlah proses yang harus dikuasai secara lain. Pengamatan menggunakan pancar indera, termasuk melakukan dengan alat ukur sesuai. Pengamatan dilakukan, pengamatan dikumpulkan untuk data dan informasi. Ya. Nah, gitu ya. Jadi tadi Desi sudah benar ya, sudah berani dia menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Nah, jadi kita sama-sama lagi untuk menyimpulkannya. Jadi IPA itu ya, kita mempelajarinya atau IPA itu diantaranya memahami berbagai hal di sekitar kita, menyelesaikan masalahnya, berpikir logis, kritis, serta meningkatkan kualitas hidup kita. Ya. Nah, terus ya, IPA tadi adalah yang mempelajari yang ada di sekitar kita. Nah, itu ya. IPA itu ya adalah mempelajari di sekitar kita. Nah, tadi objek IPA itu ya, ada tahu objek IPA? Objek IPA tadi apa saja? Seluruh benda yang ada di alam ya, di alam sekitar gitu ya. Dia berupa apa? Benda yang sangat kecil, jasad training seperti bakteri, virus, terus partikel atom, bahkan ada yang besar gitu ya, seperti lautan, bumi dan matahari gitu ya. Nah, jadi penyelidikan IPA, penyelidikan ilmiah IPA itu dia ada 3. Yang pertama itu ada pengamatan, membuat inferensi, dan yang ketiga itu ada mengkomunikasikan gitu ya. Nah, jadi itu materi kita pada pagi hari ini ya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita ya. Nah, Pak Hedi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.